Halo Bedikers. Sebelumnya aku mau nanya nih, saat pertama kali datang ke pusat kota, matamu tertuju dengan apa? Padatnya kendaraan, gedung, pencakar langit? Atau malah terpikat dengan kecantikan dan gantengnya orang di sekitarmu? Mungkin itu ya salah satu kelebihan dari sebuah kota? Asal kamu tahu aja, negara kita punya banyak gedung tertinggi loh, dan kayaknya bakalan seru nih kalau disandingkan dengan tetangga kita, Malaysia. Yuk kita kepoin di tayangan berikut, mari kita bongkar. Pertama, mari kita lihat gedung paling tertinggi di kedua negara ini. Dimulai dari Merdeka 118. Malaysia dulu nih ya. Letaknya berada di Jalan Hang Jebat, Petaling Street, Kuala Lumpur, Malaysia. Bangunan ini akan rampung di akhir tahun 2022 dan akan menjadi yang tertinggi se-Asia Tenggara. Bayangkan tinggi Merdeka 118 mencapai 678,9 meter. Wah, bakal serasa di atas awan nih. Gak cuman itu, tercatat ada 118 lantai dengan 5 lantai di bawah tanah yang nantinya akan difungsikan sebagai kompleks pertokoan, kantor, properti perumahan, hotel, dan ruang observatorium. Merdeka 118 akan menjadi bangunan pertama Malaysia yang akan menerima peringkat triple platinum dari sertifikasi keberlanjutan di seluruh dunia, termasuk Leadership in Energy and Environmental Design. Di malam hari terdapat strip lampu LED dengan daya penerangan sepanjang 8,4 km secara bertahap dan akan berpindah dari satu sudut ke sudut lainnya. Kebayang gak tuh terangnya? Dari luar Merdeka 118 dilapisi dengan dinding kaca campuran fasad yang berbentuk berlian. Jika dilihat jauh ataupun dekat, mulai dari bawah hingga ke atas, bangunan ini sangat megah dengan kaca berwarna biru gelap yang mengkilap indah di bawah naungan terik matahari. Tak hanya itu, di ujung Merdeka 118 terdapat puncak antena yang tingginya mencapai 160 meter. Proyek pembangunan ini didanai sepenuhnya oleh pihak permodalan National Berhad dan konstruksinya dimulai pada tahun 2014. Kira-kira berapa ya total biaya yang dihabiskan? Tapi jangan shock dulu Bedikers. Hingga saat ini, Merdeka 118 telah memakan anggaran sebesar 5 miliar ringgit Malaysia. Jika dihitung ke rupiah, berarti 17,1 triliun rupiah. Wah, udah pernah ngeliat langsung Bedikers uang sebanyak itu? Sekarang kita berpindah ke tanah air, kira-kira seperti apa gedung tertingginya? Kita punya Tamrin 9, sebuah kompleks pengembangan terpadu yang terletak di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Melihat ketinggiannya dengan Merdeka 118 memang cukup berbeda, tapi gedung ini bukan berdiri sendiri saja, melainkan ada dua bangunan. Yaitu Tamrin 9 Tower 1 yang ketinggiannya mencapai 385 meter, dan Tamrin 9 Tower 2 setinggi 304 meter. Proyek pembangunannya langsung dua loh Bedikers. Dibangun di lahan seluas 570.000 meter persegi, Tamrin 9 bakal diisi fasilitas perkantoran, retail, residential hotel, olahraga, dan hiburan. Di 9 Tower 1 memiliki 75 lantai yang didesain oleh Confederation Fox Associates. Bagian bawah menara akan disewakan sebagai perkantoran. Sementara bagian atas akan ditempati oleh Waldorf Astoria Hotel. 9 Tower 1 mendapat sertifikasi platinum. Tak cuma itu, gedung tertinggi di Indonesia ini dapat menghemat energi hingga 30% dibandingkan gedung lainnya yang memiliki ukuran yang sama. Tak jauh dari gedung ini terdapat 9 Tower 2 yang berdiri kokoh dengan 62 lantai. Nantinya gedung ini juga akan ditempati Park Royal Hotel dan Park Royal Service Suites. Pengembang sekaligus pemilik Tamrin 9 ini adalah Putrajaya Wahana yang juga merupakan pengembang UOB Plaza. Rencananya kompleks ini akan terdiri dari 3 menara perkantoran dan 3 menara apartemen. Sebuah podium retail juga akan dibangun untuk menghubungkan menara-menara itu. Diketahui, proyek terbesar di tanah air ini telah menghabiskan dana sebesar 7 triliun rupiah. Well, kita move on dulu ya dengan tayangan tadi, saatnya kita beralih ke gedung selanjutnya. Gedung yang satu ini menjadi paling terpopuler di negeri jiran. Bahkan kalau kita searching nih ya, kata Malaysia, maka yang akan muncul adalah Menara Kembar Petronas ini.
Ia juga pernah menjadi gedung tertinggi di dunia pada tahun 1998 hingga 2004, setinggi 451,9 meter. Gedung dengan 88 lantai ini sebagian besar dibangun dengan beton eksterior baja dan kacanya bertema kesenian Islam untuk mencerminkan agama di Malaysia. Bagian atas yang menjulang tinggi terdapat dua menara yang bentuknya seperti kubah masjid, tapi ia lebih runcing sehingga terlihat lebih indah. Selain yang paling mencuri perhatian adalah jembatan udara penghubung di kedua menara kembar Petronas. Tepatnya berada di lantai 41 dan 42 yang memiliki panjang 58,4 meter dengan bobot 750 ton. Jembatan ini menjadi kunjungan pariwisata sebagai podium untuk melihat keindahan kota Kuala Lumpur. Di saat malam, gedung ini makin gemerlapan dengan cahaya lampu yang berpijar cantik di semua sisi, apalagi bagian puncaknya. Seketika mata kita akan disuguhkan dengan indahnya menara ini. Menara kembar Petronas ditempati ruangan perkantoran, perbelanjaan, hotel, dan tempat wisata untuk rakyat kerajaan Malaysia maupun turis asing dari berbagai mancanegara. Nah, kira-kira siapa ya pemilik gedung megah dan mewah ini? Jadi yang punya hak atas menara kembar Petronas ini adalah KLCC Holdings Berhad. Untuk biaya pembangunannya, gedung tertinggi ini mencapai 1,6 miliar US dollar atau setara 14,3 triliun rupiah. Buset, gede juga ya anggarannya. Next, kita ke gedung tertinggi di Indonesia lainnya yang bisa disandingkan dengan menara kembar Petronas. Ada Gamma Tower yang juga dikenal sebagai Semindo Tower. Adalah sebuah gedung pencakar langit dengan ketinggian arsitektural 285,5 meter dan pucuk 297 meter. Selain itu, bangunan ini memperoleh sertifikat Grand Ship Gold yang juga memiliki 64 lantai. Bangunan ini terletak di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, yang diisi oleh kantor, hotel, dan restoran. Konstruksinya dimulai pada 2011 dan rampung di tahun 2016. Gamma Tower menerapkan konsep pengembangan bangunan hijau. Dalam penggunaannya, terdapat Hotel Westin yang menempati 20 lantai teratas dan sebuah restoran dengan pemandangan 360 derajat di lantai 51. Tak cuma itu, lantai 67 terdapat lokasi bar dan tingkat di atasnya juga ditemukan restoran yang dioperasikan oleh Hansin, serta ruang serbaguna plus ruang pribadi di lantai teratas pada menara ini. Gamma Tower dirancang oleh arsitek PT Sekawan Design Inc. yang dikembangkan Cushman & Wakefield. Nah, kontraktor utama dari proyek terakbar di tanah air ini diketahui dari PT Tata Mulia Nusantara Indah yang telah mengeluarkan dana sebesar 2 triliun rupiah. Wow, ongkosnya lumayan bikin puyeng juga ya, Bedigers. Oke, kata kau beli buku kimia, gak taunya ada yang ngibul. Antara Malaysia dan Indonesia, gedung mana nih yang paling unggul menurutmu? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.